Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, karena sekarang masih pandemi, jadi jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan lagu Berdayung? Nah, anak-anak, pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar memberikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu Berdayung. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya kita kan sudah belajar bagaimana sih cara membedakan panjang pendeknya sebuah lagu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, syair lagu yang dinyanyikan panjang akan kita beri tanda lingkaran, dan syair lagu yang dinyanyikan pendek akan kita beri tanda setengah lingkaran. Nah, anak-anak, berikut adalah tanda lingkaran dan setengah lingkaran pada lagu Berdayung. Bagaimana? Sudah mengerti anak-anak ya? Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Berdayung bersama-sama. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, anak-anak hebat, setelah kita bernyanyi, kita akan belajar sifat-sifat benda. Kita akan mempraktekkan sesuatu. Sekarang ayo disiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan yang terakhir ada botol air mineral. Nah, berikut adalah cara kerja yang harus anak-anak ketahui. Cara kerja yang pertama,
Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, kira-kira apabila kelereng dimasukkan ke dalam botol air mineral, kira-kira kelerengnya berubah tidak ya? Enggak ya anak-anak. Bentuknya ya tetap seperti kelereng. Lalu untuk cara kerja yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas, lalu diamati. Kemudian, apakah bentuknya berubah? Tidak ya anak-anak. Bentuknya masih sama. Nah, sekarang cara yang ketiga, anak-anak mengambil air. Kemudian, masukkan air tersebut ke dalam botol air mineral. Lalu, coba diperhatikan bentuknya seperti apa anak-anak? Ya, seperti botol. Nah, sekarang coba amati cara kerja yang keempat. Pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Kemudian diamati. Apakah bentuknya berubah? Iya, bentuknya berubah. Berubah seperti gelas, bukan seperti botol air mineral lagi. Nah, anak-anak, kalau kelereng tadi tidak berubah, sedangkan kalau air berubah sesuai tempatnya. Kemudian, cara kerja yang ketujuh yaitu masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Kemudian, perhatikan bentuknya. Bentuknya ya seperti botol ya anak-anak ya. Kemudian, sirup tersebut kita coba pindahkan ke dalam gelas. Lalu diamati. Apakah bentuknya berubah? Iya, bentuknya berubah. Berubah seperti apa? Ya seperti gelas, bukan seperti botol air mineral lagi. Jadi, sirup tadi apabila dipindahkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Dipindahkan ke botol air mineral, bentuknya seperti botol air mineral. Berarti bentuknya ya berubah. Akan tetapi kalau sirupnya ya masih sama seperti sirup. Nah, tapi kalau bentuknya itu berubah sesuai wadahnya. Kemudian cara kerja yang ke-9, anak-anak mengambil minyak. Kemudian masukkan minyak tersebut ke dalam botol air mineral. Lalu perhatikan bentuknya. Bentuknya ya seperti botol. Bentuknya sesuai wadahnya, sesuai tempatnya. Kemudian yang terakhir yaitu pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Bentuknya seperti apa anak-anak? Ya, bentuknya seperti gelas, bukan seperti botol air mineral lagi. Nah, setelah melakukan percobaan, waktunya mengisi hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugasmu ya. Anak-anak, untuk tugas selanjutnya yaitu menuliskan kesimpulan kalian berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan. Tulis di buku tugasmu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, Dik? Air
bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, berikut ada 4 soal yang wajib anak-anak kerjakan. Kerjakan di buku tugas masing-masing ya. Perhatikan gambar berikut. Bagaimanakah perkalian yang tepat untuk gambar tersebut? Hitunglah ada berapa kelompok botol? Ya, ada 4 kelompok, maka ditulis 4. Lalu, hitunglah berapa isi botol pada setiap kelompok. Ya, berisi 2 botol, maka dikali 2. Jadi perkaliannya 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, lalu di sini ada soal. Nomor 1. Ada 3 kelompok gelas. Satu kelompok terdiri dari 4 gelas. Maka kalimat perkaliannya ditulis 3 kali 4 sama dengan 12. Selanjutnya ada 6 kelompok lilin. Setiap kelompok ada 3 lilin. Maka ditulis 6 kali 3 sama dengan 18. Lalu soal nomor 3 ada 2 kelompok bola. Setiap kelompok ada 5 bola. Maka ditulis 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu nomor 4 ada 3 kelompok boneka. Setiap kelompok ada 3 boneka. Maka kalimat perkaliannya ditulis 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, untuk yang terakhir nomor 5, anak-anak kerjakan sendiri ya. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.